Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para salikin, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah kita mampu untuk menghitung nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang ihsan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Para salikin, flashback sedikit. Jadi ada 3 hak Allah yang harus didulukan, dan karena itu ada 3 yang harus dijalankan atau yang dilarang. Yang menyangkut itu adalah yang dilarang oleh Allah, kaitannya dengan maksiat dan dosa-dosa kita. Kesimpulannya yang kemarin adalah ada hal ikhtaruna ma'asyatun aqwa anha wa taba'ilawah minha fala ya'ud ilaiha. Jadi kalau kita sudah tobat, sudah menjauhi dari dosa-dosa maksiat, maka kita tidak boleh fala ya'ud ilaiha, kita jangan mengulang. Apalagi kalau sudah ada kita lakukan namanya taubatan nasuha. Yang kedua, maksiatul lam ya'lam fi ayyamin ghaflati anna masyatun fa yanafaqulha al-an yatahazza minha. Jadi dengan demikian, kalau kita sudah sadar kemaksiatan itu kita lakukan al-an, hari ini kita tahu la takharraza minha, maka dengan demikian kita harus menjaga diri agar tidak melakukan ulang. Dan yang ketiga adalah maksiatul lam tujad fi ayamin ghaflati wa inna ma hadatsa ba'da taubatihi wa inna ba'dahi katarkit takassul li alim hadatsu ba'da taubah wal inabah. Jadi kemaksiatan yang kita lakukan, maka dengan ditebusi dengan taubat dan inabah. Taubat atas kesalahan kita, inabah maka kita harus kembali kepada kepada perbuatan yang semuanya harus dijalankan dengan yang halal. Yang tadi saya sebutkan kaitannya dengan takasubili ayalin, jadi tentang mencari rezeki itu yang halal. Nah, ini kesimpulannya, faida wadata alat tayyakudi lima dakarnahu faqad takharraja bidzalika min kaidin nafsi wa iwadis syayatin. Kalau sudah seperti ini, kita sudah tobat, maka kita harus membiasakan diri menyadari apa yang telah disebutkan. Artinya yang kita lakukan itu sadar, tidak ulang, dan kita akhirnya bisa bisa faqad takharraja bidzalika, akhirnya dijaga dari semua hal-hal yang negatif, maksiat, dzunub, dan juga dosa-dosa, min kaidin nafsi wa idain syaitan, dari bisikan nafsu dan syaitan. Dan dengan demikian fa in iqtaradalahu dzalika bi batil ahya raja'a ila tabi'i bima takuna minal asbab. Nah, dengan demikian kita akan bisa menolak kalau sudah gitu itu semua perbuatan yang menuju pada maksiat. Nah, kunci itu semua para salikin adalah di hati. Apa yang menjadi bersihkan hati itulah yang harus diikuti. Karena apa? Iklam anal qulub awwal muharrat takalluf. Karena ketahuilah maka awal mula diberikan mukallaf
seseorang itu perintahnya itu di hati. Kalau hatinya menyebutkan baik, ikuti. Tapi kalau hatinya kecil mengatakan itu jangan, ya jangan. Karena itu mengapa kuncinya di hati, maka sesungguhnya kebahagiaan itu juga di hati. Kebahagiaan itu bukan di fisik, enggak. Berapa jumlah, punya apa, di mana saja, bukan itu harta-harta, tetapi di hati. Nah, sekarang kita langsungkan. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nabiyina bihima bi ulumiha fi tarain amin ya rabbal alamin. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa haqqun ala kulli insanin idza khatarat lahu khatratun alla yuwafiqaha hatta ya'rifaha wa yumayyizaha tahtiratan nafs was syaitan. Mimma yukhtiruhur rahmah. Ini kita harus bisa menilai di sini. Fahaqqun, maka yang benar, yang harus dijaga, yang harus betul-betul bahasa Jawanya diugemin, pegang teguh ya, ala kulli insan, kepada semua manusia itu apa? Idza hadarat lahu khatrah, yaitu jika muncul sebuah lintasan pada dirinya, itu lintasan yang kuat, lintasan bersita, kerentak orang Jawa menyebut. Allah yuwafiqaha, yang dengan demikian Anda jangan langsung percaya kerentak itu. Kadang-kala saya pengen apa, maka dengan demikian kerentak yang ada muncul sewaktu-waktu itu, ini karena akan mempengaruhi perilaku manusia. Allah yuwafiquha, jangan Anda ikuti langsung. Kadang-kala kita kan gitu ya, maaf, tidak berpikir panjang, mengambil putusan spontanitas, membuat perencanaan serampangan, sehingga dengan demikian hanya mengikuti kerentaknya apa yang ada muncul di persitan hati, di otak, itu langsung cus dijalankan. Itu menurut Syekh Izzuddin jangan. Karena apa? Hatta ya'rifaha wa yumazziha tahtirun nafs basayat. Harus diikut, harus dihitung hatta ya'rifaha, sehingga kita itu tahu ya, wa yumazziha, dan kita itu bisa membedakan ya, mumayyiz ya, membedakan apakah tahtirotunnya itu, kerentaknya yang muncul, terbersitnya pikiran itu karena nafsu ya, tahtiratun nafs, bersitan nafsu, wasayatin, atau bersitan syayatin, setan ya, mimma yukhtiruhur rahman. Nah, dengan yang terakhir nanti dilihat ini bisikan dari Allah bukan. Karena itu mengapa orang mengambil putusan itu jangan pakai nafsu. Pikiran itu kalau mengambil putusan itu harus pikirannya tenang, hatinya sedang teduh. Jangan nafsunya langsung nafsunya lagi kuat-kuatnya. Ya, saya harus mengalahkan si A, misalkan pikirannya langsung menangkap dari nafsu itu, kemudian dia lakukan sikap. Nah, itu bahaya. Dengan demikian di sini kita harus bisa namanya mumayyiz, yaitu orang yang bisa membedakan ya, antara apakah ini bersitan setan atau bersitan dari nafsu, mimma yukhtiruhur rahman, atau insya Allah moga-moga ini bersitan dari Allah. Nah, sekarang kita tanya, bersitan dari Allah itu apa? Ya, aninya. Bersitan dari Allah itu apa? Ada yang bocor ya, mohon di mute. Bersitan dari Allah itu apa? Wa innama yaqal tamayyu bitasubbuti wa arfi tilka khatati ala kitab wa sunnah.
Jadi kunci apakah bersifat niat ya kerentek dan juga bentuk-bentuk lintasan yang ada di pikiran itu adalah apabila kita itu innama yakun tamajis, jadi kita bisa membedakan dan kita watas itu bisa memastikan araditalika khataradit ya, semua lintasan-lintasan itu alal kitab wa sunnah. Apakah itu ada dasar kitabnya dan sunnahnya? Apakah ada syariatnya? Kalau melanggar ya walaupun itu kerenteknya baik ya nggak usah dijalankan, karena kitabullah, Al-Quran Karim dan Al-Hadis Sunnah tidak mengaturnya. Jadi rambunya itu kitab dan sunnah. Fama waqafal kitab wa sunnah alima anna min akbarir rahman. Ya. Apabila waqaf wa wafaqah, semua apa yang ada itu muwafiq sesuai ya, wa muwafiq wafaqah kitab wa sunnah sesuai dengan kitab sunnah, alima annahu, dan engkau sudah mengetahui annahu itu berarti itu adalah min aqtarir rahman, itu berarti adalah lintasan yang sesuai dengan perintah Allah. Ini imma biwasati malki au biwari wasitatin. Dengan demikian kerentek itu, ilmu batin itu, ilmu yang ada di dalam hati nurani itu imma biwasati malik, apakah itu karena perantara malaikat au biwali wasitatin atau tanpa perantara. Nah, itu di dalam kitab Kimia Usahadah namanya mimpi ya. Kerentek kalau orang tertentu itu bisa. Mimpi itu adalah suratul sadidah. Jadi mimpi itu adalah sebetulnya gambaran yang benar-benar, cuma diilhamkan oleh Allah melalui mimpi. Atau kalau sudah orang itu min auliya, tentang suratul ya dunia, gambaran dunia apa yang terjadi itu tidak usah ada perantara, malaikat enggak, tapi langsung karena memang hatinya sudah bersih ya. Wa ma khalafal kitab wa sunnah alima annahu min aqtarin nafsi au aqtarin syaitan. Nah, dengan demikian wa ma khalafal kitab wa sunnah, dan apa yang tidak ikhtilaf ya khilafah, dan apa yang diikhtilafkan atau yang tidak sesuai dengan kitab sunnah, alima annahu ya, maka sesungguhnya engkau harus mengetahui annahu sesungguhnya apa bersifat itu min aqtarin nafs au aqtar syaitan, itu adalah lintasan dari nafsu dan lintasan dari setan. Misalkan itu orang itu punya itu ya, saya harus ngambil hak itu misalkan. Caranya apa? Nah, itu sudah nafsu. Saya harus mempunyai ilmu ini, mengalahkan yang lain. Nah, itu nafsu. Bukan berasal dari hati nurani yang dalam. Ya. Saya lanjutkan sampai di titik ya. Wa tamazaju khatratun nafsi an khatratin syaitan bi ayyam na'aha minal azmi ala ma khataralaha fa in allahat fi qalbihi fa huwa min akhtariha wa in naqalta anhu fa huwa min akthar syaitin fal aqlu ma'a khataratir rahman wan nafsu ma'a khataratus syaitan. Jadi dengan demikian para salikin ya, wa tamajhatus nafsu akhratus syaitan, membedakan antara khatratul nafs yaitu lintasan nafsu dan khatratus syaitan itu adalah bi'ayyat min azmi, yaitu adanya tekad untuk mencegah nafsu ya minal azmi ala ma khataraha laha,
Jadi dengan demikian kita harus mampu ya azam, punya tekad yang kuat agar kedua lintasan yang nafsu dan lintasan yang yang setan itu harus kita tolak. Ya, ini harus kita. Fa in al-hatha fi talabi fa huwa min aqtariha. Maka dengan demikian kita akan kalau kita ya fa in al-hatha fi talabi, apabila kita itu ya terbersit langsung melakukan sesuatu aktoriha, maka dengan demikian itu adalah bisa bersetan dari nafsu dan setan. Fa inna kata anhu fa huwa min aktoris syaiton. Jadi dengan demikian ya, kalau jiwa kita menjauh sesuatu ya dari perintah Allah, ya, intinya kitab dan sunnah tadi, fa huwa min aktoris syaiton. Itu berarti adalah aktoris syaiton, bersetan-setan. Kok kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti setan. Jadi karena setan itu pasti amal bisu, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang syuk. Disebutkan diri di sini ya fal aqlu ma'a fataris rahman. Maka dengan demikian ada satu yang harus dijaga yaitu akal. Akal itu adalah perdana menteri dalam diri kita dan hati kolbun itu adalah malik raja. Nah dengan demikian malik nafsu harus merintahkan pada akal. Nah, akal yang benar, akal yang berjalan pada rel syariah itulah disebut dengan khotarur rahman. Ini adalah lintasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nafsu, dan nafsu itu adalah khotratus syaiton ya, dan kalau sudah nafsu itu adalah lintasan dari pada lintasannya setan. Sekarang sahabat sudah wa idza sabata anna azmi yang qasim. Jika telah jika telah kita pada kekuatan ya tekad, dan tekad itu dibagi menjadi dua, yang qasima jadi dua, illa mukhallalin muharramin faltabasa ahadu bil akhar. Maka dengan demikian kita harus membedakan ini yang halal dan ini yang haram. Ya, yang halal dijalankan, ya, yang haram jangan dijalankan. Ahaduma antara dua itu harus kita lihat. Lam yajuril ikdami ala ikdaduma. Maka dengan demikian kita jangan memperadukkan antara duanya. Yang haram juga dijalankan, yang halal dijalankan. Ya. Semuanya kan bayyinun, yang halal juga bayyinun, yang haram bayyinun. Kita tinggal menjalankan. Illa ba'dan nazari wat tabayyan. Setelah kita, kecuali kita itu setelah nazar mengetahui sesungguhnya wat tabayyun, dan kita itu verifikasi. Oh ini boleh, mencari rezeki yang ini boleh, rezeki ini syubhat, rezeki ini haram, jangan. Ya, kira-kira itu. Oh menyakiti orang itu tidak boleh, nah itu jangan. Ya, kita verifikasi. Orang menghibah orang lainnya nggak tahu itu, ya, sebetulnya kan harus diverifikasi, tapi tetap nggak boleh. Ya, jadi harus ba'dan nazar wa tabayyan, setelah kita itu mengetahui yang sesungguhnya dan tabayun. Kama lawis tabahu innahu tahirun bi inahin najis. Seperti halnya ketika kita muncul keraguan, apakah wadah ini adalah najis atau toharo atau suci, harus dibersihkan dulu. Ya. Seperti ini kita mau pakai cangkir, ini bekasnya siapa? Apa bekas binatang mau kita pakai, harus dijelaskan dulu ini najis atau tidak. Dalam hal perbuatan manusia juga gitu, ini halal atau haram harus jelas, ya.
Dengan demikian disebutkan seperti sebuah bejana yang mau kita pakai harus bersih, harus suci. Au sawabun tahirun bisawbin najis, atau baju kita, ya, atau baju yang kita pakai itu yang suci atau najis, harus jelas. Kalau najis ya dicucikan. Ya, jadi jangan sampai ada yang mencampur adukan tadi. Oh enggak apa-apa, ini enggak kelihatan masih bersih misalkan. Nah, halal haram dalam hal perbuatan juga seperti itu. Ya, au dirhamun halalun bidirhamin haram, atau dinar, uang yang kita peroleh itu uang yang halal atau uang yang haram. Jadi memang orang yang menuju Allah itu memang harus hati-hati. Rezekinya itu harus tabayun dulu ya, harus kita klarifikasi, kita cek. Orang memberi sesuatu kepada kita itu ini uang halal atau haram. Ya, tidak seperti banyak sekarang kan, nggak peduli ini uangnya dari siapa, yang jelas tahu sebetulnya orang itu siapa, dari mana, kekayaannya seberapa, gajinya berapa. Loh, nasinya kok banyak seperti ini dari mana? Kan banyak yang orang nggak mempertanyakan dari mana. Nah, ini kalau kita menuju Allah kaitannya dengan membersihkan hati tidak tepat, dan harus kita lakukan klarifikasi. Yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan, yang syubhat jangan ambil, ya. Apalagi yang mubah lama-lama itu kita bisa berani untuk ambil yang bukan hak kita. Para salikin rahmatullah, demikian, terima kasih. Semoga ngaji kita sore hari ini mendapatkan ridho, berkah, dan betul-betul ilmu yang bermanfaat, menjadi pegangan kita dalam rangka taqarrub ila Allah. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.